pagi. Selamat pagi siswa-siswi Miss kelas 8. Baik, Miss harap siswa-siswi Miss kelas 8 masih tetap semangat, sehat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Oke, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Baiklah anak-anak Miss, Injil yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Begini bunyinya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama
mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak Miss yang terkasih, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk memulai doa pembuka. Kita persiapkan diri kita untuk memulai doa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh cinta, kami bersyukur berkat kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau sudi memanggil kami hari ini untuk belajar makna panggilan menjadi murid-Mu. Bimbinglah kami agar kami mampu memahami panggilan untuk menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih ya Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak Miss, hari ini kita akan memasuki bab ketiga ya, bab ketiga. Sekarang mari buka dulu buku paketmu, kamu lihat bab ketiga ya, yaitu dengan materi kita panggilan dan perutusan murid Yesus. Itulah di bab ketiga. Ya, tema ini akan kita pelajari dan kita tuntaskan dengan 3 subtema, yaitu subtema yang pertama, panggilan para murid Yesus. Subtema yang kedua, cara hidup murid Yesus. Dan subtema yang ketiga, melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Nah, pada bab sebelumnya yaitu bab pertama, bab kedua ya, kita sudah mendalami tugas perutusan Yesus, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Yesus ingin melibatkan orang-orang dalam menjalankan tugas perutusan tersebut. Karena itu, Dia memanggil orang-orang untuk terlibat secara langsung di dalam tugas perutusannya. Orang-orang yang Dia panggil ini kemudian kita kenal dengan murid-murid Yesus. Jadi tujuan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama adalah untuk tinggal dan hidup bersama dengan Yesus. Jadi harus kamu ingat ya, Dak. Tujuan Yesus untuk memanggil murid-muridnya itu yaitu adalah untuk tinggal dan hidup bersama dengan Yesus. Itulah yang pertama. Karena Yesus ingin orang-orang yang Dia panggil itu atau murid-muridnya itu mengenal Dia atau mengenal Yesus secara lebih dekat. Ya, Yesus ingin orang-orang yang Dia panggil itu mengenal siapa dirinya yang sesungguhnya, ya, siapa diri Yesus yang sebenar-benarnya, ya. Jadi dalam Injil kita, ya, dalam Injil kita menemukan
Itu yang ada di buku paketmu, bisa kamu lihat itu nak, di buku paketmu. Dalam Injil kita menemukan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Ya. Dalam Injil itu kita bisa menemukan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah aku ini? Ya. Itu pernah kita dengar, ada itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Ya, siapakah aku ini? Ini suatu pertanda bahwa Yesus ingin orang-orang yang dia panggil itu atau murid-muridnya mengenal siapa dia yang sesungguhnya. Nah, kemudian Yesus juga ingin agar murid-muridnya itu mengerti dan memahami ajaran-ajarannya, ya, ajaran-ajaran Yesus. Lalu dengan demikian murid-muridnya itu orang-orang yang dia panggil, ya, yang dia panggil itu akan mengerti dan memahami tugas perutusan Yesus, yang ya, tugas perutusan Yesus, ya. Lalu yang kedua, tujuan Yesus memanggil murid-muridnya adalah untuk mengikuti dia, ya, untuk mengikuti dia. Itulah tujuan Yesus yang kedua, ya. Mengikut Yesus itu artinya berjalan bersama dengan Yesus, ya, berjalan bersama dengan Yesus. Mengikut Yesus bisa juga kita artikan dengan meniru Yesus. Dan mengikut Yesus bisa juga kita artikan dengan menyerupai Yesus, ya. Jadi Yesus memanggil murid-muridnya pertama-tama untuk hidup bersama dengan dia, tetapi kemudian berjalan dan mengikuti dia, ya, karena Yesus ingin agar murid-muridnya itu menjalankan apa yang menjadi tugas perutusannya, ya. Karena itu dalam materi kita ini ada beberapa bacaan yang disediakan bagi kita untuk kita dalami. Bisa kamu lihat buku paketmu, ya. Dalam materi itu, yaitu yang pertama itu Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yang kita temukan dalam Matius 4 ayat 18 sampai 22. Kamu lihat di buku paketmu itu ada nak, ya. Lalu yang kedua itu adalah Matius, pemungut cukai, mengikut Yesus. Ini kita temukan dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13. Lalu yang ketiga, pemberitahuan yang pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Ini kita temukan dalam Matius 16 ayat 24 sampai 28. Ya. Lalu yang keempat adalah hal mengikut Yesus, ya, hal mengikut Yesus. Ini kita temukan dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62, ya. Nah, anak-anak Miss sekalian, sebelum kita menutup materi kita hari ini, marilah kita dengarkan lagu ke-12 murid-murid Yesus, ya. Marilah kita dengarkan lagu ke-12 nama murid-murid Yesus, ya, ke-12 nama murid-murid Yesus, supaya kamu tahu atau kamu mengenal siapa sajakah nama dari murid-murid Yesus itu, ya. Kita dengarkan lagunya. Teman-teman, tahukah kalian
Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Baiklah siswa-siswa Miss, terasa waktunya sudah selesai. Minggu depan kita lanjutkan kembali proses pembelajaran kita. Harap semua siswa-siswa Miss kelas 8 semangat belajarnya di rumah. Ya, jangan pernah bosan belajar di rumah. Ya, karena inilah situasinya yang harus kita buat. Oke, sampai di sini pada pagi hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Bye.